ukuran PVC, standar WHO, atau kriteria dari APD, dan yang terakhir adalah melindungi droplet virus corona. Selanjutnya ada konsep pengetahuan apa yang berhubungan dengan masalah di atas. Yaitu adalah konsep pengetahuan yang berhubungan dengan masalah di atas adalah konsep polimerisasi. Ya, setelah itu kita lanjut ke tahap mengajukan hipotesis. Ya, kita mendapatkan pertanyaan seperti berikut. Jika material face shield yang digunakan berbahan baku dari polimer PVC, apakah face shield tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah virus COVID-19? Ya, jawaban yang kami dapat adalah ya. Face shield yang terbuat dari polimer PVC akan berfungsi baik dalam mencegah virus COVID-19. Karena PVC material yang cukup serbaguna dan juga bisa terbilang rendah biaya. PVC juga memiliki beberapa kelebihan seperti resisten terhadap aliran listrik, awet, tidak mudah terbakar, dan juga tahan terhadap zat kimia. Nah, selanjutnya, mengorganisasikan belajar siswa. Untuk menguji hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah rancanglah strategi yang tepat untuk dapat menentukan penyelesaian masalah. Nah, tuliskan rencana penyelesaian penentuan material yang tepat yang dapat digunakan dalam pembuatan face shield yang sesuai standar. Rencana yang kami lakukan dalam penentuan material yang tepat untuk dijadikan sebagai face shield adalah pertama, kami akan mencari dari sumber yang lain seperti internet, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Langkah selanjutnya, kami akan melakukan analisis dari setiap bahan yang sudah dikumpulkan untuk dilakukan percobaan, mana yang tepat untuk digunakan sebagai face shield. Nah, langkah terakhir kami akan menyimpulkan bahan apa saja yang aman dan nyaman untuk dijadikan face shield. Membimbing penyelidikan. Bersama dengan teman kelompok, kumpulkan berbagai informasi mengenai jenis-jenis polimer yang dapat digunakan dalam pembuatan face shield. Berdasarkan informasi yang telah kami temukan dan kumpulkan, jenis-jenis polimer yang dapat digunakan dalam pembuatan face shield diantaranya adalah polimer PE, polimer PVC, dan polimer akrila. Ya, selanjutnya di sini ada struktur molekul polimer tersebut, kemudian kaitkan dengan sifat-sifat dari polimer tersebut. Di sini ada 3, yaitu PVC, akrilik, dan PE. Polimer PVC dengan Struktur molekul polimer. Struktur molekul polimer CH2CHCl, yang itu sifatnya relatif murah, tahan lama, mudah dirangkai, resisten terhadap aliran listrik, dan juga awet. Selanjutnya ada kaca akrilik dengan struktur molekul polimer C5O2H8N, yaitu sifatnya bening dan transparan, kuat, lentur, dan tahan lama. Aman untuk dijadikan sebagai tempat makanan karena mikroorganisme tidak mungkin. Selanjutnya ada PE dengan struktur molekul polimer C2H4N, sifat fleksibel dan juga resisten terhadap aliran listrik dan paparan kimia. Oh iya, setelah slide tadi, kita masuk ke tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seperti yang bisa dilihat, kita sudah menganalisis struktur dan sifat dari polimer yang kami jadikan sebagai bahan material pembuatan. Ya, seperti yang ada di tabel berikut, kita bisa melihat 3 bahan polimer, PVC, PE, dan kaca akrilik, dan juga struktur monomer, struktur polimernya, polimerisasi, dan juga termoset atau termoplasnya. Ya, kalau kita lanjut ke slide berikutnya, kita juga dapat melihat sifat kimianya, sifat fisikanya, dan juga review kenyamanannya. Lalu kami mendapatkan pertanyaan seperti ini. Tuliskan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bahan material dari face shield agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jawaban yang kami dapat adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bahan material dari face shield agar sesuai dengan standar yang ditentukan, antara lain adalah berfungsi dengan baik sebagai penahan komplet, berfungsi dengan baik sebagai penahan komplet, bersifat ringan dan tipis, dan juga bersifat ramah lingkungan. Ya, kita juga mendapatkan pertanyaan seperti ini. Manakah jenis polimer pada poin 7 yang sesuai dengan kriteria bahan material face shield pada poin 8? Dan juga manakah dari beberapa jenis polimer yang kita temukan
memiliki kualitas bahan material terbaik dan juga sudah sesuai standar? Jawaban menurut kami adalah jenis polimer yang sesuai dengan kriteria bahan material facial dan memiliki kualitas bahan material terbaik adalah jenis polimer PVC. Karena jenis polimer PVC sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, kita berada pada tahap terakhir ya. Di sini, berdasarkan kriteria kami yang dapat kami tarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan facial yang baik menggunakan kenapa? Karena dapat dilihat dari sifat-sifatnya elastis ini sendiri tahan lama, mudah dirakit dan tidak mengganggu penglihatan atau serta harganya murah. Karena itu bagi saya yang baik untuk dijadikan facial sesuai dengan sekiranya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terus kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka memberikan soal-soal hot di mana itu bisa meningkatkan pengetahuan kami mengenai materi yang sedang diajarkan pada saat itu. Dan juga di akhir pembelajaran Bu Cia memberikan studi kasus di mana kami sebagai murid bisa menggunakan critical thinking kita untuk melihat bagaimana suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan prinsip kimia yang telah diajarkan oleh Bu Cia selama belajar di kelas 12. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.